Dan disitulah mulai kelihatan ini adalah keputusan yang salah besar. Market yang aku harapkan bakal bangkit lagi, bahkan bisa naik lebih dari itu. Ternyata apa? Selamat datang di channel aku, channel yang kesehariannya banyak ngebahas tentang kripto, market update, dan juga investasi. So, hari ini aku mau cerita pengalaman pribadi aku yang super duper bikin emosi, dan semoga ini tuh bisa jadi pembelajaran buat kalian semua. And finally, Bitcoin udah balik lagi di atas 100.000 US dollar. Altcoin juga satu persatu udah mulai naik lagi nih teman-teman. Semua orang di timeline lagi rame banget pamer cuan mereka, portfolio hijau, dan lain sebagainya. Buat yang baru masuk ke market, ini tuh kelihatannya kayak momen yang gampang banget buat teman-teman tuh dapetin profit. Euforianya tuh bener-bener kerasa banget sampai ke sini teman-teman. Semua orang berlomba-lomba masuk ke market karena mereka gak mau ketinggalan kereta. Dan jujur aja, aku tuh paham banget rasanya karena aku sendiri udah ngalamin beberapa siklus. Aku udah ngelewatin berbagai macam siklus bull and bear market. Intinya aku berhasil survive. Sampai sekarang bahkan cuannya pun berhasil aku amanin teman-teman, gak ada yang hilang sedikit pun. Tapi kali ini beda ya teman-teman, kesalahan yang waktu itu aku buat bener-bener jadi pelajaran yang mahal banget selama aku di kripto. Jadi di video ini aku bakal cerita real pengalaman pribadi aku. Awalnya cuan ratusan juta, semuanya tuh kelihatan mulus-mulus aja, aman. Tapi gara-gara satu keputusan kecil yang aku buat, semua profit aku yang selama ini aku udah kumpulin susah payah berbulan-bulan akhirnya hilang teman-teman. Nah, beberapa hari yang lalu juga aku udah sempet bikin polling dan juga pertanyaan di IG. Aku nanya ke kalian, pernah nggak sih teman-teman tuh ngalamin kerugian di kripto? Dan ternyata banyak banget yang jawab iya. Ceritanya juga mirip banget lagi. Udah profit tapi merasa kurang, serakah, nunggu naik lebih tinggi lagi, alhasil ujung-ujungnya tuh malah rugi. Dan itu poin yang bakal aku bahas lengkap di video ini. So, tonton sampai habis. Aku juga bakalan kasih insight ke teman-teman dari pengalaman ini. Dan seperti biasa, aku selalu ngingetin bahwa semua analisa yang aku share di YouTube ataupun di IG itu tuh bener-bener murni sharing perjalanan aku sendiri aja, teman-teman. Jadi bukan bermaksud untuk ngajak kalian buat ikutan beli ataupun entry. Kripto itu bener-bener high risk banget ya. Keputusan tuh tetap ada di tangan kalian sendiri. Ya udah yuk, langsung aja kita mulai dari awal. Kayak gimana sih ceritanya? Teman-teman pasti tahu banget lah ya, sebelum aku entry, pasti aku tuh bikin analisa. Cuma aku sekali lagi nggak pernah nyuruh kalian buat masuk ataupun buat keluar di kripto tersebut. Jadi pertama aku tuh punya modal awal waktu itu sekitar 133 juta. Nah, aku pecah nih jadi dua biar nggak terlalu high risk banget lah ya. Jadi sebagian aku masuk ke PP dan juga sebagian lagi ke Doge. Ya, aku tahu itu emang meme semua, tapi memang pada saat itu ya masanya lagi meme teman-teman. Jadi kayak biasa ya, aku tuh nggak asal nebak, aku analisa dulu nih marketnya dan aku share juga kok di channel YouTube maupun di Instagram biar supaya teman-teman tuh bisa lihat dan juga jadi referensi tentunya. Sama satu lagi, bisa ngikutin progres aku. Dan seperti biasa aku selalu ngingetin lah ya, bahwa sharing itu benar-benar murni hanya analisa gitu, bukan ajakan ataupun financial advice buat kalian semua. Nah, kemudian kita masuk nih di momen-momen yang mendebarkan, dimana ini adalah momen aku mulai berusaha untuk dapetin cuan itu. Pertama, di tanggal 4 November 2024, aku masuk nih beli PP di harga 0,000081 dan aku jual di tanggal 22 November di harga 0,000021. Mohon dikoreksi kalau misalnya nolnya kurang ataupun kebanyakan ya teman-teman. Jadi modal aku buat beli PP itu sekitar 31 juta. Berhasil cuan dan total itu sekitar 80 juta teman-teman. Jadi profitnya itu sekitar 49 jutaan. Aku berhasil mengantongi profit sebanyak 158%. Kedua, aku beli Doge. Jadi modal aku 102 juta. Di hari yang sama setelah aku keluar dari PP, aku beli Doge di harga 0,39 US dollar. Terus habis itu aku jual di tanggal 25 November sekitar harga 0,42 US dollar. Profitnya itu nggak terlalu besar, sekitar 8 jutaan aja.
Nah, ketiga nih, ini momen-momen yang menurut aku spesial banget. Jadi aku pernah sharing juga analisa seputar Dodo ya, dimana akhirnya modal plus profit aku masuk semua tuh ke Dodo di tanggal 25 November di harga 0,14 US dollar. Terus di tanggal 4 Desembernya aku jual di 0,22 US dollar. Dan aku berhasil dapetin profit sekitar 78 juta karena Dodo yang aku punya naik 60%. Selanjutnya, aku juga sempat share analisa seputar Baby Doge. Nah, tanggal 30 November, aku masuk nih ke Baby Doge di harga 0,00000024. Kemudian di tanggal 9 Desembernya aku jual di harga 0,000055. Itu cuan sekitar 40 juta, teman-teman, dari modal 32 juta. Naiknya sekitar 127%. Ini nih teman-teman momen puncaknya. Jadi aku pernah sharing analisa salah satu altcoin namanya XPG. Ngelihat chartnya tuh mirip banget kayak XRP. Dan di tanggal 3 Desember 2024 aku beli masuk ke XPG di harga 0,018. Ya itu aku tahu sih emang udah dipucuk gitu ya belinya. Karena emang udah mulai ngerasa nggak nyaman, aku buru-buru nih tanggal 4 Desembernya aku jual di 0,020 US dollar. Profit sekitar 46 jutaan. Jadi total saldo aku tuh waktu itu sekitar 384,9 juta. Nah, kelihatannya mulus banget kan ya cari cuannya. Jujur jadi aku tuh makin pede teman-teman setelah itu. Jadi teman-teman, singkat cerita, setelah aku take profit di XPG, tadi kan aku berhasil ya ngamanin profit sekitar 46 juta. Sebenarnya tuh aku udah mulai ada feeling gak yakin sih. Tapi pas aku lihat chartnya, itu masih kelihatan rapi, masih on progress lah ya, patternnya juga masih jalan. Ditambah lagi kan memang pada waktu itu ada sentimen besar yang aku tunggu-tunggu juga tuh, yaitu pelantikan Trump di bulan Januari. Aku mikir kayak, kayaknya nih masih ada peluang deh, market kayaknya pasti bakal naik lagi nih. Akhirnya aku masuk lagi tuh teman-teman, setelah udah aku tarik semua modal plus profit aku 300 juta lebih tadi. Aku masuk lagi di harga 0,014 dolar, kan udah turun ya. Dan itu sebenarnya nggak aku beliin semua, aku cuma beli sekitar 20.000 US dollar di Binance. Sebenarnya nih, di hati kecil aku, itu agak was-was, bahkan was-was banget sih, bisa dibilang kayak, aduh takut gitu. Tapi tetap aja aku gas gitu teman-teman, dan disitulah mulai kelihatan ini adalah keputusan yang salah besar. Jadi teman-teman, market yang aku harapkan bakal bangkit lagi, bahkan bisa naik lebih dari itu. Ternyata apa? Malah makin turun. Iya, tepat sekali. Aku nahan posisi itu teman-teman. Cukup lama aku hold dalam kondisi floating minus. Awalnya aku masih ada rasa optimis ya bakal recover. Tapi makin lama kayak kok makin ke jurang ini. Akhirnya aku makin sadar kalau market kayaknya udah gak sehat ini. Bakal balik lagi dia ke bawah dalam waktu dekat. Dan akhirnya ya udah aku mutusin buat cut loss aja deh di tanggal 12 Maret 2025 di harga 0,0045 dolar. Dari modal 20.000 itu aku udah minus 68% teman-teman, sekitar 217 jutaan. Ya, semua profit yang aku kumpulin sebelumnya hilang. Sisa modal aku sekarang tinggal berapa? 167 juta. Intinya masih ada profit dikit sih, tapi tetap aja nyesek ya kan. Setelah CL, aku putusin buat pindahin sisa modal itu ke koin lain. Koin yang menurut aku lebih sehat dan fundamentalnya lebih bagus daripada sebelumnya. Dari situ aku bener-bener teman-teman bener-bener evaluasi habis-habisan strategi aku. Dari pengalaman aku ini ada beberapa pelajaran besar yang sampai sekarang nih aku pegang banget teman-teman. Yang pertama, udah pasti jangan terlalu serakah. Kalau kalian udah dapet target, udah dapet cuan, ambil. Jangan sampai nunggu market kasih lebih buat kalian. Karena kenapa? Belum tentu itu bisa terjadi sehebat apapun analisa kalian. Yang kedua, stop loss dan juga take profit itu wajib. Kelihatannya ini simpel banget, tapi setidaknya teman-teman harus punya batasan ya. Kira-kira berapa persen nih loss yang kira-kira masih bisa teman-teman toleransi. Udah gitu berapa persen keuntungan yang kalian cari. Jadi jelas gitu teman-teman. Walaupun kelihatannya simpel, tapi ini tuh bener-bener jadi kunci banget buat bisa survive di market. Terutama buat ngamanin modal kalian.
Ketiga, ini yang terpenting, jangan terlalu percaya diri sama market. Kadang chart itu kelihatan aman, patternnya kelihatan bagus, tapi market itu bisa ngasih kejutan kapanpun mereka mau, teman-teman. Contohnya kayak tadi. Nah, aku juga mau highlight lagi nih. Sebelumnya, aku tuh udah ngalamin beberapa siklus bull and bear. Di siklus-siklus sebelumnya, aku berhasil keluar dengan selamat dan juga mengamankan cuan. Tapi kali ini beda, teman-teman. Aku tuh terlalu yakin, terlalu pede sama analisa sendiri. Aku pikir chart masih oke lah ya, masih on the track. Ada momentum pelantikan Trump juga yang aku kira bakal bantu market untuk bangkit lagi. Tapi ternyata salah banget dong. Altcoin malah jeblok dan pelantikan Trump malah jadi momen sell the news buat mereka. Nah, sekarang nih market lagi rame banget. Semua orang happy lihat portfolionya pada hijau. Tapi aku mau ngingetin, jangan terlalu fokus ke altcoin. Altcoin itu bener-bener ngandelin momentum, teman-teman. Naiknya itu cepet, turunnya juga lebih sadis daripada Bitcoin. Jadi kalau misalnya kamu pengen main aman, buat jangka panjang juga, intinya perbesar portfolio kamu di Bitcoin. Bitcoin itu ibaratnya fondasi, teman-teman, untuk market. Altcoin bisa naik karena Bitcoinnya bullish, dan altcoin itu hampir selalu jatuh lebih parah ya daripada Bitcoin. Cerita aku ini semoga nggak cuma jadi cerita rugi aja ya, nggak cuma bongkar aib aja teman-teman, tapi juga jadi reminder yang kuat buat kalian semua. Nggak cuma buat yang trading kripto aja, tapi buat siapapun yang lagi ada di fase euforia saat ini, apapun itu bentuknya, disiplin pokoknya penting banget dan jangan gampang terbawa arus. Nah, kalau kamu punya cerita yang mirip kayak cerita aku tadi, kalian bisa tulis di kolom komentar ya. Aku pengen banget kita tuh diskusi lebih banyak lagi, dan intinya makasih untuk teman-teman yang udah nonton sampai habis. Jangan lupa like, comment, share video ini ke yang lain juga, dan biar supaya kita bisa saling belajar. Oke, teman-teman, see you dan bye-bye.